Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumina hadza wa ba'dih. Alhamdulillah, puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan berbagai macam limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita di kesempatan malam hari ini, di malam Ahad ini, pekan pertama di bulan Juli. Kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Kita juga bisa berkumpul di sini dalam rangka taklim rutin kita di malam Ahad. Ya, walaupun ada beberapa acara sehingga beberapa dari saudara kita tidak bisa mengikuti taklim ini. Namun semoga saja tetap kita bisa laksanakan tanpa mengurangi semangat kita sedikit pun. Kemudian salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, di pekan pertama malam Ahad ini, saya akan mencoba membahas suatu pembahasan. Sebenarnya ini pembahasannya mungkin sudah ada beberapa yang pernah kita dengar, namun saya pilih dari pembahasan dari suatu kitab. Kalau nama kitab aslinya Al-Qawaid Al-Quraniyah, yang menulis adalah Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, seorang ulama yang masih semasa dengan kita. Namun beliau mempunyai perhatian yang khusus terhadap ilmu, sehingga beliau dari beberapa pertemuan tausiah yang beliau sampaikan, ayat-ayat yang beliau pilih untuk disampaikan kemudian dibukukan. Beliau namai kitabnya dengan Al-Qawaid Al-Quraniyah, Qaidah-Qaidah Al-Quran, Qaidah-Qaidah yang diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Di sini kita akan bahas qaidah yang pertama yang beliau pilih dari sekian banyak ayat. Tepatnya di sini yang beliau pilih adalah surah Al-Baqarah ayat 83. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari sama-sama kita buka, kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidah-qaidah yang diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Sebelum kita membahas ayat ini, perlu saya sampaikan, setiap ayat yang ada, yang terdapat dalam Al-Quran, semuanya mengandung makna yang sangat luas, mengandung berbagai macam kandungan mutiara, keilmuan, hikmah, faidah untuk kehidupan kita. Tanpa terkecuali setiap ayat dalam Al-Quran. Maka di sini
ayat-ayat yang disuguhkan di dalam Al-Qawaid Al-Qur'aniyah bukan berarti ayat yang lain tidak penting, bukan. Tapi di sini adalah pilihan daripada beliau, karena beliau merasa ayat-ayat ini yang menurut beliau paling langsung bersentuhan dengan aktivitas sehari-hari manusia. Maka beliau beberapa ayat beliau pilih dari sekian banyak yang menurut beliau ayat-ayat tersebut langsung bersinggungan dan tidak panjang, karena manusia lebih mudah ketika menghafal kata-kata yang pendek, ungkapan-ungkapan yang simpel, singkat, padat, namun maknanya ketika dipahami sangat luas. Perlu diketahui kata al-qawaid itu jamak dari kata qaidah. Qaidah itu kalau kita urut, kita cari asal katanya itu dari kata qa'ada, artinya duduk. Qa'ada itu artinya duduk. Kalau maq'ad itu artinya bangku, tempat duduk. Itu asli atau asal kata daripada qaidah. Sedangkan yang dimaksud dengan qaidah di sini ini adalah pondasi dari sesuatu. Biar lebih jelas kita buka sebuah ayat supaya lebih terang untuk kita. Di dalam surat yang sama, surah Al-Baqarah, tapi ayatnya 127. Surah Al-Baqarah ayatnya 127. Karena waktunya agak mulur biar nggak terlalu ngantuk, saya minta tolong dibaca ayat ini. Silakan. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama dengan Ismail, bersama anaknya. Di situ kan ada kata al-qawaid. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid. Wa idh, dan ingatlah, yarfa'u ketika Ibrahim mengangkat, yarfa'u Ibrahim al-qawaid, meninggikan al-qawaid, pondasi. Nah, di sini al-qawaid, yang dimaksud al-qawaid di sini adalah pondasi dari bangunan. Di sini pondasi dari Baitullah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim bersama putranya Nabiullah Ismail mengangkat pondasi tersebut, meninggikannya, seraya mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi yang dimaksud dengan al-qawaid adalah sebuah pondasi, sebuah pegangan
inti dari sebuah ajaran yang harus dipegang. Maka ayat-ayat yang disebutkan di sini di dalam Al-Qawaid Al-Qur'aniyah yang beliau tulis ini merupakan ayat-ayat yang merupakan pegangan kita di dalam aktivitas kita sehari-hari. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, bukan berarti menganggap ayat yang lain tidak penting, bukan. Tetap setiap ayat itu mempunyai banyak sekali kandungan faidah untuk kita. Tapi beliau pilih ini beberapa ayat-ayat yang menurut beliau paling bersinggungan versi beliau. Ayat yang pertama yang beliau pilih untuk dijadikan qaidah, dijadikan sebagai pondasi pegangan untuk kita, beliau pilih dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-83. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ini di sini beliau tidak mencantumkan secara lengkap ayat tersebut, hanya potongan dari ayatnya. Kita buka dulu surat Al-Baqarah ayat 83, kemudian kita baca. Silakan dibaca ayat 83-nya. Bentar. Ayat 83 Al-Baqarah. Jadi di sini ayatnya cukup panjang, sedanglah tak terlalu panjang. Allah katakan di ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wadil kurba, dan kepada karib kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Baru kemudian waqulu linnasi husna, dan
bertutur katalah yang baik, ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi dari ayat yang sedang ini kemudian dikutip yang beliau sorot adalah perkataan wa qulu linnasi husna. Setelah di situ ada larangan syirik, la ta'buduna illallah, jangan kamu beribadah kepada selain Allah. Jelas ini sesuatu yang sangat urgen, jangan sampai berbuat syirik. Kemudian setelah itu perintah untuk birrul walidain, wabil walidaini ihsana, kemudian berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Baru sorotan yang kita kaji ini, waqulu linnasi husna, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Atau dalam riwayat qiraah yang lain, waqulu linnasi hasana. Itu sama, ada riwayatnya. Ada yang membaca waqulu linnasi husna, ada juga yang membaca waqulu linnasi hasana. Di sini perintah yang Allah berikan kepada kita semua, walaupun memang tema dari ayat tersebut adalah mengenai Bani Israel, namun nilai-nilai yang dulu pernah diajarkan sama dengan ajaran-ajaran yang Rasul bawa. Karena sebenarnya dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW, ajaran mah sebenarnya sama, hanya masalah teknis saja sedikit berbeda. Mungkin tata cara saumnya, waktunya, atau sholatnya, jumlah bilangannya, tapi inti daripada ajarannya sama, mengenai tauhid, mengenai ubudiyah manusia kepada Allah, peribadatan manusia kepada Allah. Maka di sini perintah mengenai agar manusia mengucapkan ucapan yang baik kepada manusia yang lain ketika bertutur kata. Kenapa yang disorot ini? Manusia di dalam interaksi setiap hari, dia berkomunikasi dengan orang lain, dengan temannya, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan manusia yang lain, tentunya menggunakan kalam, menggunakan qaul, menggunakan ucapan. Walaupun ucapan kemudian di era sekarang menjelma menjadi tulisan, kemudian walaupun orang yang ada di depan bisa dikirim langsung. Kita di Jakarta Utara, temennya lagi di Jepang, bisa aja ngobrol walaupun tanpa suara, bisa lewat chatting, atau mungkin bisa langsung tatap muka pakai video call. Itu adalah interaksi umum. Yang digunakan adalah qaul, ucapan. Interaksi yang biasanya terjadi antara manusia setiap hari itu adalah sebagian besar ucapan. Qaul, wa qulu linnasi husnan. Maka ketika mengucapkan suatu perkataan, maka ucapkan perkataan yang husnan, perkataan yang baik. Tentu kembali kepada kaidah al-hasanu ma hassanahu syar'u. Yang dimaksud baik itu adalah yang dipandang baik oleh syariat, bukan dipandang baik oleh hawa nafsu kita, bukan. Karena kalau seandainya mengikuti hawa nafsu nggak ada habisnya. Tapi kalau seandainya sudah ada patokan jelas, ma hassanahu syar'u, yang dipandang baik oleh syariat, maka semua orang juga pasti mudah untuk memberikan batasan, oh ini baik, ini buruk. Wa qulu linnasi
husna. Ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Hal ini seolah sepele, namun pada prakteknya ternyata manusia, kebiasaan manusia, di antara kebiasaan buruk manusia, menganggap mudah sesuatu padahal belum tentu dia ahli dalam hal itu. Hampir setiap manusia seperti itu. Oh, gampang. Makanya biasanya kalau dia sudah merasa menguasai sesuatu, maka dia malas untuk memperdalam hal itu. Seperti kita sudah merasa menguasai bahasa Indonesia, maka ketika ada pelajaran bahasa Indonesia itu malas. Bahkan fenomena di pesantren ini sendiri, pelajaran bahasa Indonesia termasuk pelajaran yang terpinggirkan, pelajaran yang kurang peminatnya daripada materi-materi yang lain. Padahal kalau kita lihat interaksi kita bahasa Indonesia. Ketika ada pelajaran bahasa Indonesia, ngapain belajar bahasa Indonesia? Kan kita juga ngomong pakai bahasa Indonesia. Ternyata setelah kita kaji, yang kita gunakan sehari-hari itu belum bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka perlu menggunakan pelajaran yang harus kita pelajari, pelajaran bahasa Indonesia. Sama kayak cerita orang Arab. Orang Arab di sana banyak yang malas belajar nahwu sorof, karena mereka merasa orang kita udah setiap hari ngomong bahasa Arab. Akhirnya mereka lebih memilih untuk mengucapkan bahasa Arab ami, umum aja, daripada bahasa Arab fusha. Itu kebiasaan manusia, menganggap sesuatu remeh, mudah, kalau dia merasa sudah, oh itu mah memang saya udah bisa. Padahal pada prakteknya manusia itu seringkali tergelincir di dalam masalah perkataan. Maka banyak ayat-ayat yang menyinggung masalah ucapan. Ucapan ini kan luas. Jadi walaupun ada perintah untuk ucapkanlah ucapan yang baik, tapi ternyata banyak ayat yang memperinci. Contohnya masalah ghibah. Masalah ghibah pasti berkisar seputar ucapan. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan sebagian kamu menggibah sebagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, dan seterusnya. Kata Allah, apakah kamu suka kalau memakan bangkai saudaranya? Padahal kalau kamu dihadapkan pada situasi seperti itu, kamu pasti membencinya. Ghibah pasti ucapan. Ketika orang nggak ada, kemudian kita sama teman ngomongin pihak ketiga, oh si anu seperti ini, itu adalah qaul, rincian daripada ayat ini. Atau di dalam ayat lain mengenai interaksi manusia kepada orang tua, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan ucapkan perkataan ketika disuruh. Tolong dong, kalau orang Arab membantahnya itu pakai Kalau kita kan itu qaul juga. Tolong dong beliin ini, pasti ada ahnya. Itu merupakan bagian daripada qaul. Wala taqul, jangan ucapkan wala tanhar, apalagi sampai membentak. Wa qul lahuma qaulan karim, ucapkan ucapan yang mulia. Atau kepada orang-orang peminta, wa amsaila fala tanhar, udah nggak ngasih, ngomel. Kebanyakan manusia seperti itu. Kalau kita nggak ngasih, ya nggak usah ngomel. Kita ucapkan perkataan yang baik. Itu kan berbagai macam rincian-rincian yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat yang secara khusus menceritakan mengenai nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ucapkan ini. Itu berarti sebenarnya ketika praktek sehari-hari manusia itu sering tergelincir. Masalah dusta
Itu banyak sekali terjadi. Ini masalah-masalah yang kaitannya dengan dosa, apalagi masalah-masalah yang kaitannya dengan hal mengenai keyakinan seperti selamat Natal, selamat Tahun Baru. Banyak dari orang-orang yang mengaku Islam masih aja mengucapkan seperti itu, beranggapan cuma ucapan. Mereka menganggap ucapan dan baik kok, dia juga mengucapkan selamat Idul Fitri, baik juga, kan saling mengucapkan selamat. Menurut mereka, baik juga menurut mereka. Maka harus kembalikan mahasan syar'u, yang dipandang baik oleh syariat seperti apa. Oh, kalau dipandang baik menurut syariat, ya jangan mengucapkan selamat Natal, karena ucapan itu baik menurut kamu tapi tidak baik menurut syariat. Secara akidah rusak. Berarti kita secara tidak langsung mempercayai keyakinan mereka yang rusak. Itu ucapan. Dan banyak bentuk-bentuk ucapan yang lain. Makanya beliau soroti wa qulu linnasi husna. Maka ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang terbaik sepanjang masa. Beliau, kalau kita baca sejarah, ada beberapa riwayat yang setelah kita kaji, ternyata baru kita tahu ternyata yang Rasul ucapkan itu adalah bentuk perkataan yang pilihan. Ketika Rasul menceritakan ada sekelompok orang, sekian ribu orang yang nantinya masuk surga tanpa hisab. Rasul menyatakan nanti ada orang yang masuk surga nggak pakai disidang dulu, udah masuk aja. Para sahabat antusias mendengarkan. Kemudian berdiri salah seorang sahabat namanya Ukasha. Beliau mengatakan, wahai Rasul, mohonkan kepada Allah supaya menjadikan saya termasuk golongan mereka. Golongan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Rasul langsung, anta minhum, kamu termasuk dari golongan mereka. Jadi Ukasha berdiri kemudian meminta kepada Rasul supaya Rasul memohon kepada Allah dijadikan Ukasha itu termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Rasul menjawab, anta minhum, kamu termasuk golongan mereka. Senang dia. Sahabat yang lain ada yang iri, berdiri lagi di sampingnya. Wahai Rasul, saya juga pengen dong, doain saya supaya bagian dari mereka masuk surga tanpa hisab. Rasul mengatakan, qad sabakoka Ukasha, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasha. Mungkin kalau kita sekilas, oh memang udah kedahuluan kan. Jadi dalam masalah kebaikan kita bisa ambil faidah, harus dulu-duluan, fastabiqul khairat. Maka Rasul ketika ada pertama beliau terima, ketika ada kedua kamu telat sih, tadi udah kedahuluan tuh sama Ukasha. Oh gitu ya, ya udah deh. Ternyata kalau kita lebih jauh lagi menelaah riwayat tersebut, ada seorang ustadz menjelaskan, Rasul itu sebenarnya ngelihat tampang orangnya nggak meyakinkan dan tahu nih orang ini level imannya nggak selevel dengan Ukasha, nggak selevel dengan orang yang masuk surga tanpa hisab, jauh sekali. Nah, ketika orang tersebut berdiri, Rasul nggak mau ngomong, kamu bukan level mereka, kamu bukan levelnya Ukasha, ngapain minta kayak gitu. Rasul nggak mengatakan seperti itu, tapi Rasul mengatakan dengan gaya bahasa yang sangat indah. Beliau mengatakan, qad sabakoka Ukasha, kamu sudah keduluan sama Ukasha. Jadi orang tersebut mendengarnya, oh gitu ya, berarti saya kalah cepet dong, tanpa menyinggung, kan sudah kedahuluan. Rasul tidak mengatakan kamu imannya lemah, kamu itu nggak selevel dengan dia, nggak seperti itu. Tapi dengan bahasa yang lain yang Rasul katakan, qad sabakoka Ukasha, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasha. Ini perkataan yang baik, tanpa memangkas semangat dia, tapi dia kemudian menerima, oh ternyata enggak ya, saya udah kedahuluan sih. Itu satu contoh.
Atau contoh yang lain, ini perbedaan khilafiyah masalah fikih. Ketika kita sudah berwudu, kemudian gatel. Akhirnya karena gatelnya menyiksa gitu kan, kita garuklah ke daerah sensitif, ke kemaluan gitu kan, ke sekitar itu kita garuk. Di situ khilafiyah, perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Karena ada dua riwayat. Riwayat pertama yang mengatakan batal. Ketika ada seorang sahabat kemudian datang kepada Rasul cerita, "Wahai Rasul, saya sudah wudu, tapi kemudian saya menyentuh kemaluan. Bagaimana apa yang saya lakukan?" Wudu lagi, ulangi. Ada riwayat itu. Maka yang memegang riwayat itu mengatakan kalau pegang kemaluan setelah wudu batal. Kemudian yang mengatakan pegang kemaluan tidak batal, ada riwayatnya juga. Datang sahabat kepada Rasul, ceritanya sama. "Wahai Rasul, saya sudah wudu, saya sentuh kemaluan. Bagaimana?" Rasul mengatakan, "Gak usah wudu. Kemaluan juga termasuk bagian dari tubuhmu. Innama hiya bud'atun minka." Kayak kuping, hidung, itu sama kita pegang. Emang kita megang kuping batal? Enggak. Itu bagian dari tubuh kamu aja. Itu ada riwayatnya. Yang megang riwayat itu mengatakan kalau setelah wudu pegang kemaluan gak batal. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Ternyata kalau kita kaji lebih jauh, baru kita bisa tarik benang merah antara kedua riwayat. Kedua penanya berbeda orang, bukan sama. Ketika datang satu orang kepada Rasul, dia sudah wudu, kemudian dia menyentuh kemaluan, bertanya, "Wahai Rasul, saya sudah wudu, kemudian saya menyentuh kemaluan." Rasul lihat orangnya kok nggak meyakinkan, kumel, kayaknya jarang mandi gitu kan. Kelihatan dari fisik luarnya aja yang kelihatan ada banyak dakinya. Bagaimana area-area yang tertutup kemungkinan lebih kotor, mungkin lebih lembab. Maka Rasul lebih hati-hati ketika dia mengatakan saya sudah menyentuh kemaluan, takutnya kotor, lebih lembab atau banyak kumannya. Maka Rasul memilih wudu lagi. Sedangkan sahabat yang kedua yang datang kepada Rasul di lain kesempatan, ketika bertanya, "Wahai Rasul, saya sudah wudu, saya menyentuh kemaluan." Rasul lihat, oh orangnya bersih, kemudian orangnya juga pakaiannya rapi. Ini berarti orangnya menjaga kebersihan. Secara zahir dari luar bersih, kulitnya juga kelihatan bersih, nggak ada dakinya. Kemungkinan area-area yang tertutup juga bersih, dibersihin sama dia. Maka Rasul mengatakan nggak usah wudu kamu, itu sama kayak bagian tubuh yang lain. Jadi dua riwayat itu memang ada. Itulah kenapa Rasul mengatakan, "Oh kamu wudu lagi, kamu nggak usah wudu." Jadi ketika ada orang yang kumel tadi datang, Rasul nggak mengatakan kamu kumel kayak gitu pasti kamu itu di dalamnya itu yang tertutup itu jorok, kamu nggak pernah mandi pasti bau, wudu lagi, nggak kayak gitu. Tapi Rasul mengatakan, "Oh kamu wudu lagi, batal wudu lagi." Tidak memperinci, "Oh kamu mah jorok, kamu seperti ini," enggak. Tapi Rasul lihat keadaan. Kenapa seperti itu? Karena Rasul tahu harus mengucapkan perkataan yang baik. Wa qulu lin-nasi husna. Menyampaikan sesuatu tapi kemudian orang tersebut tidak menyinggung atau tidak tersinggung dengan perkataan Rasul. Itu adalah contoh sebaik-baik daripada apa yang harus kita lakukan sehari-hari dari apa yang Rasul lakukan. Jadi setiap harinya kita pasti mengucapkan ucapan-ucapan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara kita. Maka di sini kita juga ini
Kalau secara zohir, wa qulu linnasi husna, ucapkan perkataan yang baik kepada manusia. Ada beberapa garis yang harus kita tarik. Pertama, ini kan secara zohir, ucapkanlah perkataan kepada manusia yang lain. Tapi terkadang kita lupa, kita juga manusia gitu. Maksudnya apa? Ketika kita dalam sehari-hari ada yang namanya ucapan yang terlontar mengenai diri kita, ucapan untuk diri sendiri. Terkadang manusia lalai dari itu. Ucapan yang buruk untuk diri sendiri. Ini yang kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar. Akhirnya dia akan terus seperti itu. Ada seorang yang saya kenal yang dia itu suka ketika diajak istirahat, padahal orang itu kelihatan capek. Istirahat aja dulu. Dia mengatakan, "Dah, saya mah gak bisa tidur siang." Gitu kan? Padahal kalau nggak ada orang, nggak ada aktivitas, ngantuk. Dia manggut-manggut. Tapi ketika dibangunin suruh tiduran, dibangun, "Saya mah nggak bisa tidur siang." Padahal itu adalah ucapan kepada diri sendiri yang akhirnya berakibat kurang baik. Kemudian ada juga orang mengatakan, nggak tahu kenapa ya, saya cuma minum air tapi perasaan air itu jadi lemak ya. Padahal makan juga biasa aja. Itu ucapan kepada diri sendiri yang kemudian diproses oleh alam bawah sadar, akhirnya menjadi suatu kenyataan. Kadang ada orang seperti itu. Nggak tahu ya, pokoknya saya sial mulu deh. Akhirnya sial mulu aja. Karena ucapan kepada diri sendirinya itu adalah ucapan yang buruk. Dalam bahasa Inggrisnya dinamakan self talk, gitu kan. Self, S-E-L-F. Saya kurang mahir mengucapkan bahasa Inggris. Talk, T-A-L-K, talk. Ucapan kepada diri sendiri. Ini juga termasuk, kita juga termasuk manusia. Ucapan kita kepada orang lain sering diperhatikan, tapi ucapan kepada diri sendiri jarang kita perhatikan. Kita kesana, pokoknya saya mah kalau kayak gitu-gitu ngantuk bawaannya, mendingan gak usah. Itu ucapan untuk diri sendiri. Akhirnya ya bener ngantuk beneran. Sugestinya salah, itu kan sugesti. Memang ada sugesti yang dilarang, ada memang sugesti yang memang harus ditanamkan. Ketika ada anak jatuh, kemudian kita takut-takutin, jatuh, luka, kakinya diamputasi, tambah kenceng nangisnya, ya kan? Tapi kalau saya jatuh, walaupun berdarah-darah, sakit ya, ini lukanya kecil, nggak apa-apa, nggak bakal sampai dipotong kakinya, bentar lagi juga sembuh. Elus-elus, diem, gitu kan? Atau kita sendiri yang luka, kecelakaan, apakah ditabrak atau kita yang nabrak, kemudian kita lihat di sendiri, alhamdulillah nggak apa-apa. Syukur kalau ada seperti itu. Tapi kalau saya sial banget, tuh kan jadi lecet, tuh kan baju putihnya jadi kotor, tuh kan seperti ini. Memang umumnya seperti itu. Tapi akhirnya kalau seandainya ucapan kepada diri sendiri itu akhirnya menjadi kebiasaan terus-menerus, lama-lama seperti program yang akan kita jalankan sedikit demi sedikit. Ini apa yang kita ucapkan lama-lama menjadi kenyataan. Makanya dikatakan ana indalloni abdi bi. Kata Allah di dalam hadis qudsi, Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, saya ini tergantung bagaimana prasangka hamba saya terhadap saya. Kalau dia berprasangka baik, prasangka itu kadang dilontarkan lewat perkataan kepada diri sendiri, ya, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Ini yang terkadang terlewat dari diri kita. Qulu linnas, ucapkan perkataan kepada manusia, orang lain dan diri kita. Dan kita juga manusia. Manusia juga butuh perhatian. Kita memperhatikan orang lain, tapi kita juga terkadang lupa kepada diri kita, bahwa kita sering berkata-kata atau ngomong sendiri. Karena memang menurut penelitian hampir setiap orang pernah ngomong sendirian.
Pernah pasti. Apakah di depan cermin atau tanpa cermin? Yang jelas ketika nggak ada orang lain selain dia. Pernah dia ngomong sendiri, iya ya tadi kayak gini. Enggak lah. Tapi benar juga ya. Itu adalah ucapan yang sering terlontar ketika sendiri. Ingat, waqulu linnasi husna. Ucapkan ucapan yang baik kepada manusia. Kita juga manusia. Ketika kita ngomong dengan diri sendiri, kita ngomong dengan manusia juga. Bukan berarti diri kita bukan manusia. Ucapkanlah perkataan yang baik juga untuk diri kita. Besok gimana? Besok insya Allah bisa. Sugesti yang baik ditanamkan lewat perkataan kepada diri kita sendiri. Kemudian garis yang lain yang perlu kita tarik juga, kepada manusia aja harus seperti itu, apalagi urusannya kepada Allah. Ini lebih lagi. Jadi kan Allah merintahkan kamu sama manusia ya harus ngomong yang baik. Makna yang tersirat, sama manusia aja sesama makhluk harus ngucapin perkataan yang baik. Ya sama Allah yang menciptakan makhluk sebagai khalik, sang pencipta dari makhluk itu, lebih lagi ucapkan perkataan yang sebaik-baik ucapan. Jangan kita lupa, jangan sama manusia ucapannya baik, sama Allah terus ya kan? Yang kita fokus ngeluhnya aja. Walaupun sebenarnya kalau kita terus mengeluh, kita mengadukan pada Allah, Allah senang karena dianggap. Ketika kita ada masalah, kita selalu mengeluh. Tapi ingat, sebelum kita ngeluh, kita pernah muji Allah enggak? Makanya para ulama selalu mewanti-wanti, kalau kita mau berdoa, ya puji dulu lah. Masa kita pelit banget menyanjung? Kita pengen minta hajat, pengen minta kemudahan rezeki supaya tokonya lari, supaya bisnisnya lancar. Tapi kok kita hanya ngeluh saja? Sama orang lain Allah perintahkan supaya ucapan baik, sama Allah harus lebih lagi. Jangan fokus sama ngeluhnya, tapi sebelum kita mengeluh, usahakan seimbangkan dengan kita memuji Allah. Karena sebenarnya apa yang kita hadapi selama ini itu kalau kita telusuri banyak sekali kemurahan-kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kemurahan dari Allah, sampai saat ini kita tidak akan bisa hidup. Bahkan sebelum kita diwajibkan untuk ibadah, sebelum kita mukallaf, masih belum balik, kita sudah mendapatkan berbagai macam akses secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kita kemana-mana, kita punya anggota tubuh yang lengkap, kita juga menikmati akses gratis udara, bukan gratis wifi. Kita kadang sibuk, ada wifi gratis nggak? Ada, minta passwordnya. Coba kalau seandainya udara di password, repot gitu kan? Kita naik Grab ke sono, tiba-tiba menggap, minta password udara nggak dikasih. Saya mau napas nih, nggak ada password udara. Maaf, di sini hanya untuk member VIP. Mati duluan kita. Kalau seandainya udara di password. Tapi alhamdulillahnya ternyata Allah memberikan udara tanpa password. Jadi kita bisa mengakses udara dimanapun. Ya walaupun tergantung sinyal udaranya. Kalau di dekat kamar mandi pasti sinyalnya jelek. Apalagi masuk ke dalamnya banyak gangguan. Nah itu salah satu di antara sekian banyak kemurahan-kemurahan yang ada. Maka ayat yang dipilih oleh beliau adalah ayat yang memang sangat kita butuhkan untuk pegangan. Maka dipotong supaya sedikit, bukan berarti dalam rangka memotong untuk menghilangkan makna ayatnya, tapi ini dipotong tanpa menghilangkan makna sesungguhnya, tapi untuk memudahkan dihafal. Seperti mahfudhot atau kata-kata mutiara. Kalau di mahfudhot kan ada manjada wajada, mansobaro lofiro. Di sini waqulu linnasi husna. Semoga aja ini pendek
setelah kita selesai taklim udah langsung hafal. Artinya juga semoga saja hafal dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Wa qulu linnasi husna. Pendek, insya Allah hafal mudah. Dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Artinya juga mudah. Kita hafalkan, kita ingat-ingat sambil jalan pulang. Oh tadi wa qulu linnasi husna. Pas bangun, kemudian berinteraksi dengan keluarga, ingat ayat ini. Keluar rumah ada tetangga, ingat ayat ini. Ada tetangga yang nggak punya anak, kita anaknya banyak, ingat ayat ini. Jangan cerita anak kepada orang yang tidak punya anak. Maksudnya jangan cerita anak, oh anak saya alhamdulillah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau sekali-kali mungkin biasa aja. Tapi ketika berkali-kali, dia merasa ini orang nyindir apa gimana sih? Dan saya juga udah berusaha. Berbeda, ada orang yang dia itu pengen punya anak, berdoa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berikan kami istri dan keturunan. Minta kepada Allah supaya diberi anak, tapi belum nikah. Ya pasti gak bakal dikasih, kecuali kalau ada orang datang tok tok tok, ini anak kamu. Repot kalau seperti itu. Dia belum nikah tapi ada orang mengaku ini ada anak kamu. Itu berarti ada makna yang jelek di balik itu. Tapi kalau seandainya dia sudah menikah, berdoa kepada Allah, berusaha, dia memohon anak, kemudian Allah belum kasih, berarti ujian. Maka jangan diperberat dengan kita terus menceritakan perihal anak, kecuali kalau seandainya memang dia nanya atau ada beberapa perkara yang penting yang perlu kita bicarakan. Tapi kalau emang sekedar saya hai, yang nggak usah nyambut anak, paling mau kemana, mau ke pasar, masak apa, atau sekedar gimana keadaannya, itu kan kepada tetangga. Wa qulu linnasi husna. Yang menurut kita baik belum tentu baik menurut syariat. Yang menurut kita enak kita ucapkan belum tentu enak didengar oleh orang lain. Maka terkadang perlu kita memposisikan bagaimana kalau saya di posisi dia. Seandainya saya ngomong kayak gini, dia tersinggung nggak? Atau kalau seandainya dia di posisi saya di posisi dia, kira-kira saya ngomong kayak gini bisa marah nggak? Itu yang seharusnya kita lakukan. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Jadi pada malam hari ini pembahasannya kita awali al-qawaid al-Qur'aniyah. Ini kaidah yang pertama yang kita bahas. Nanti semoga berikutnya kita berurutan. Karena biasanya kita ngacak ya materinya, terkadang hadis, terkadang ayat, terkadang apa. Jadi biar saya lebih berurutan, maka saya pilih al-qawaid al-Qur'aniyah ini. Di kitab ini dimuat ada 50 ayat yang beliau sampaikan. Ini ayat-ayat yang menurut beliau langsung bersinggungan. Jadi semoga saja dengan ayat-ayat yang ini yang beliau pilih dan pendek ini kita hafal, kita pahami, kita juga bisa amalkan. Kalau kita sudah hafal, insya Allah lebih mudah kepada ingat. Kalau kita belum hafalin ya jangan sampai kita berharap untuk ingat. Kayaknya terkadang kalau lagi musim sekarang kan santri lagi ujian, kemudian ada yang sambil jawab soal, aduh lupa. Terkadang dulu waktu saya masih belum lama ngajar, saya sering ngomong yang benar, lupa apa enggak? Lupa. Kalau lupa itu pernah ngapalin. Nah, kalau kamu belum ngapalin, bukan lupa namanya. Lupa, gak saya baca, ya berarti bukan lupa. Kalau lupa itu pernah hafal, tapi kemudian kita lupa. Tapi kalau saya belum dibaca, belum nyampe ke situ kita bacanya, apalagi kita hafal, ya bukan namanya lupa. Jadi kalau kita sudah hafal,
maka mudah untuk kita ingat, dan dengan diingat mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini tidak lama-lama, semoga di pertemuan berikutnya bisa kita selalu lebih awal, ya jam 9, supaya tidak terlalu larut. Karena kalau sudah terlalu larut, terkadang saya ada disconnect-nya, karena memang kadang suka jam segini seringnya sudah istirahat, terkadang loadingnya lama, pelan. Ya semoga saja tetap udaranya tidak ada passwordnya, sehingga walaupun loading lama masih bisa napas. Baiklah para jamaah sekalian, pada pertemuan kita kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya mohon maaf dengan penyampaian yang singkat apabila banyak kekurangannya dan juga apabila banyak kekhilaafannya. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.